Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Ada sebuah asrama di sebuah kota, di sebuah universitas yang memiliki satu gedung yang cukup spesifik. Gedung ini dikabarkan angker. Ada seorang mahasiswi baru bernama Naya yang kedapatan menghuni salah satu kamar di gedung tersebut. Naya awalnya skeptis, tapi rupanya keskeptisan dia tidak bertahan lama. Apa yang terjadi? Mari kita simak saja di cerita yang gue beri judul Kejadian Misterius di Gedung A. Naya, seorang mahasiswi baru memutuskan untuk tinggal di asrama kampus. Ia mendapatkan jatah di Gedung A, gedung asrama paling tua yang terkenal angker. "Jangan mau di sana, Nay," ujar temannya. "Kabarnya kamar kamu angker. Beberapa penghuni sebelumnya sampai pindah karena nggak tahan diganggu." Naya yang pada dasarnya pemberani dan sedikit skeptis hanya tertawa. "Ah, itu kan cuma mitos." Hari-hari pertama berlalu tanpa insiden berarti. Namun pada malam kelima, keanehan mulai terasa. Naya pulang dari kampus dan mendapati seluruh bukunya sudah acak-acakan di lantai, seolah-olah ada yang membantingnya. Ia mengira itu ulah iseng temannya, tapi ketika dia menanyakan ke teman-temannya, tidak ada satupun yang mau mengaku. Gangguan kecil itu perlahan berubah menjadi teror. Suatu malam saat Naya sedang video call dengan temannya berteriak kaget. "Naya, itu siapa di belakang kamu?" Naya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Kamu halu kali," jawab Naya mencoba menenangkan. "Aku serius, Nay. Ada sosok perempuan rambut panjang dan pakaian putih berdiri di belakangmu," desaknya. Naya mulai merasa gelisah. Ia sering mencium bau melati yang sangat kuat dan melihat bayangan melintas di sudut matanya. Suara-suara aneh pun mulai terdengar. Pernah pada suatu saat, Naya sedang mengetik di laptopnya. Mendadak terdengar ketukan dari dalam lemarinya. Pertama, Naya pikir dia salah dengar. Namun ketukan kedua terdengar lebih keras. Tidak salah lagi. Sesuatu mengetuk pintu lemarinya dari dalam. Naya mulai mencari-cari penjelasan yang masuk akal di kepalanya. Mulai dari ekor cicak yang mengetuk pintu, hingga yang agak tidak masuk akal, seperti gantungan baju yang tertiup angin dari celah lemari. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan ketukan ritmik yang datang dari lemari itu. Tok tok tok, tok tok tok. Naya bergerak mendekati lemari. Tangan Naya bergetar menggapai gagang pintunya. Kemudian Naya menarik pintu lemari sekuat tenaga, membukanya lebar dalam satu tarikan. Lemarinya tampak biasa saja. Hanya ada bajunya dan barang-barang lain. Tidak ada yang sepertinya bisa membuat suara ketukan seperti tadi. Sedikit bingung, Naya menutup kembali pintu lemarinya dan beranjak kembali ke meja belajarnya, hendak meneruskan tugas. Ketika terdengar bisikan yang datang dari dalam lemari, bisikan itu bertanya, "Cari siapa?" Dalam suara nenek-nenek yang parau. Teror itu mencapai puncaknya pada suatu malam. Naya terbangun karena suara bisikan yang memanggil namanya dengan nada merengek. Ia mencoba menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu semakin keras, seperti berada tepat di samping telinganya. "Naya, bangun. Ayo main," bisiknya. Tiba-tiba Naya merasakan hawa dingin yang menusuk. Naya menoleh ke arah langit-langit, dan di sana sebuah sosok pocong menggantung terbalik. Kain kafannya yang lusuh dan sobek menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang hitam pekat menatap Naya lekat-lekat.
Darah menetes dari mulutnya. Naya menjerit ketakutan dan pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di ranjang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, pendapat itu segera menghilang. Karena ketika Naya melihat ke lengannya, ada bekas cakaran panjang yang membekas di kulitnya. Seolah ada yang mencakar dengan kuku tajam. Naya tidak tahan lagi. Ia segera mengemasi barang-barangnya. Ia tidak peduli harus mencari tempat tinggal yang baru. Yang terpenting, ia harus pergi dari asrama tua itu. Pada akhirnya, Naya menemukan sebuah tempat kos yang walaupun jaraknya lumayan jauh dari kampus, namun paling tidak ada lagi malam-malam penuh gangguan dari makhluk tak kasat mata. Sekian dulu dari gua, terima kasih udah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.